Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eca Panyalai Caniago dari 12 IPS 3 absen 8. Di sini saya ingin mempresentasikan penugasan sejarah minat yang telah diberikan oleh Bu Milka dengan judul Perang Teluk. Perang Teluk adalah perang yang terjadi di Teluk Persia, Timur Tengah. Perang Teluk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, dan Perang Teluk 3. Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 adalah konflik antara negara Irak dengan Iran yang berlangsung mulai dari September 1980 sampai dengan Agustus 1988. Faktor yang menyebabkan konflik dalam Perang Teluk 1. Yang pertama, keinginan Irak dan Iran menguasai Shatt al-Arab, sebuah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Yang kedua, ingin menjadi penguasa Teluk. Irak dan Iran ingin menjadi penguasa Teluk. Keinginan ini sudah muncul sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di Teluk tahun 1971. 3. Pertikaian Sunni dengan Syiah. Saddam Hussein, presiden Irak yang merupakan seorang muslim. Beliau mengikuti aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. 4. Melemahnya kekuatan Irak pasca revolusi 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil pasca revolusi 1979. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan. Berikut ini adalah peta Shatt al-Arab yang sedang direbutkan oleh Irak dengan Iran. Ya, dua tokoh ini adalah presiden Irak dan presiden Iran. Saddam Hussein sebagai presiden Irak dan Abu Hassan Bani Sadr adalah presiden Iran pada masa itu. Jalannya perang. Pada tahun 1980 sampai 1982, penyerbuan oleh Irak. Irak melakukan berbagai serangan terhadap Iran guna menguasai wilayah dan mencapai revolusi Islam Iran. Yang kedua, periode tahun 1982 sampai 1984, titik balik mundurnya Iran. Iran tidak tinggal diam. Iran balas melancarkan berbagai operasi militer untuk membalas serangan-serangan dari Irak dan berhasil memukul mundur tentara militer Irak. Yang ketiga, periode tahun 1984 sampai 1988, Perang Tanker. Tahun 1984, berkat bantuan pesawat tempur Super Entente terbaru dari Prancis, Irak melakukan operasi militer di laut mulai dari muara Shatt al-Arab hingga pelabuhan Iran di Bushehr. Target dari operasi militer tersebut adalah semua kapal yang bukan berbendera Irak di wilayah operasi militer. Tujuannya untuk memblokir ekspor minyak Iran dan memengaruhi ekonominya sehingga Iran mau berunding dengan Irak. 4. Periode tahun 1987 sampai 1988, Amerika ikut campur dampak dan perang tanker. Wah, salah. 4. Periode tahun 1987 sampai 1988, Amerika ikut campur. Faktor pendorong utama Amerika ikut campur adalah disebabkan oleh kapal perangnya ditenggelamkan oleh pesawat tempur Irak yang mengakibatkan 13 awak kapalnya tewas. Amerika Serikat menerjunkan armada lautnya di sekitar Teluk Persia dengan tujuan untuk mengisolasi Iran dan menjaga agar kapal-kapal bebas berlayar di sana. Periode tahun 1988, gencatan senjata. Pada akhirnya berakhir setelah Iran menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 secara resmi mengakhiri perang yang sudah berlarut-larut selama 8 tahun pada 20 Agustus 1988. Upaya menghentikan Perang Teluk 1. Yang pertama adalah sidang Dewan Keamanan PBB pada 28 September 1980. Mereka meminta Irak mundur dari tempat-tempat yang diduduki di Iran, tetapi kedua belah pihak menolak tawaran tersebut. 2.
PBB mengeluarkan resolusi nomor 598 pada 20 Juli 1987. Resolusi ini berisi usulan untuk dilakukan gencatan senjata antara Irak dan Iran. Akan tetapi, Irak dan Iran menolak usulan tersebut. Yang ketiga, diberlakukan kembali perjanjian Algier. Pada akhir Juli 1988, Iran menyatakan ketersediaannya untuk menerima usul gencatan senjata dan diberlakukan kembali perjanjian Algier seperti yang tercantum dalam resolusi DKPBB nomor 598. Iran mendapat kompensasi dari Irak sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Dampak Perang Teluk 1. Dampak negatif di bidang ekonomi adalah menyebabkan perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi dari PBB. Yang kedua, di bidang sosial, perang menimbulkan korban jiwa yang besar. Irak mencapai 200 jiwa lebih, sedangkan Iran mencapai 1 juta jiwa. 3. Di bidang politik, menyebabkan pengaruh Amerika Serikat semakin kuat di Timur Tengah. Yang keempat, di bidang kemiliteran, menyebabkan banyak korban kalangan tentara, baik yang tewas, luka-luka maupun cacat. Banyak persenjataan dan alat-alat kemiliteran yang rusak. Kedua, dampak positif yang ditimbulkan. Wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa statusnya kembali seperti sebelum perang dan batas kedua negara juga tidak banyak berubah. Yang kedua, berkembangnya teknologi persenjataan perang yang canggih di antara kedua negara sehingga berpengaruh positif bagi peningkatan persenjataan militer masing-masing negara. Berikutnya adalah Perang Teluk II. Gulf War dimulai ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Faktor yang menyebabkan konflik ini adalah terjadinya pelanggaran kuota minyak oleh Kuwait. Tidak hanya Kuwait, tetapi Arab dan Uni Emirat Arab sehingga produksi melimpah. Akibatnya harga minyak anjlok. Yang kedua, ambisi Saddam Hussein. Ambisi Saddam Hussein untuk tampil sebagai orang yang dihormati di negara-negara Arab. 3. Kuwait dituduh mencuri minyak Irak. Yang keempat adalah sebab khususnya serangan Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 yang berhasil menduduki wilayah Kuwait. Jalannya perang. Jalannya perang diawali dengan serangan Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990. Serangan ini berhasil menduduki Kuwait tanpa ada perlawanan yang berarti dari pihak Kuwait. Sementara pemimpin tertinggi Kuwait, Ahmad El-Sabah, yang merasa terancam keselamatannya, lari meminta perlindungan kepada Arab Saudi. Upaya menghentikan Perang Teluk II. Invasi Irak ke Kuwait menimbulkan reaksi dunia internasional. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang guna membahas situasi di Kuwait. Hasil sidang yaitu keluarnya resolusi DKPBB nomor 660 yang berisi ketukan terhadap tindakan Irak menduduki Kuwait. Selanjutnya, DKPBB memerintahkan kepada Irak agar meninggalkan Kuwait tanpa syarat. PBB memberi batas sampai 29 November 1990 untuk keluar dari Kuwait. Karena Irak tetap tidak mau keluar dari Kuwait, orang-orang Amerika Serikat yang menjadi arsitek penyerangan dan penghancuran terhadap Irak adalah sudah salah. Karena Irak tidak mau meninggalkan Kuwait sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga pasukan Amerika Serikat dibantu pasukan negara lain multinasional mengadakan serangan secara membabi buta ke wilayah Irak dengan menjatuhkan ribuan ton bom pada 14 Januari 1991. Tujuan serangan tidak sekedar membuat Irak keluar dari Kuwait, melainkan menghancurkan militer dan sarana pendukung lainnya agar kekuatan Irak lumpuh. Dampak Perang Teluk II adalah pertama, dampak negatif, yaitu diantaranya ladang-ladang minyak Kuwait rusak. Yang kedua, blokade ekonomi embargo yang diterapkan PBB.
Yang ketiga, peranan Amerika Serikat semakin kuat di Timur Tengah. Keempat, kekuatan Israel tidak ada tandingannya. Dampak positifnya adalah timbulnya semangat anti-Amerika. Yang ketiga, Perang Teluk Tiga. Perang Irak terjadi pada tahun 2003 di mana saat itu Amerika Serikat menginvasi Irak yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Faktor yang menyebabkan konflik ini adalah tuduhan Amerika Serikat tentang senjata biologis pemusnah massal. Karena Irak merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab. Dan yang ketiga, Amerika Serikat berusaha membebaskan rakyat dari kekuasaan Saddam Hussein. Jalannya perang. Pada 18 Maret 2003, Amerika Serikat mengultimatum Saddam Hussein untuk meninggalkan Irak. Pada 20 Maret 2003, perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak dimulai. Pada tanggal 23 Maret 2003, Tomahawk mulai menghantam sasaran-sasaran tertentu di ibu kota Irak. Upaya menghentikan Perang Teluk Tiga adalah pada tanggal 1 Mei 2003, perang dinyatakan selesai oleh Amerika Serikat dengan kemenangan berada di pihak Amerika Serikat dan pasukan gabungan. Dampak Perang Teluk Tiga adalah Amerika Serikat sudah menghabiskan biaya sebanyak 815 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, ribuan bayi di Fallujah, Irak harus mengalami cacat sejak lahir karena perang. Yang ketiga adalah jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein yang sebelumnya memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Kesan-kesan saya selama belajar dengan Ibu Milka adalah ketika kelas 11, yaitu mempelajari Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Karena pada saat itu mungkin karena pertama kali tatap muka semua 100%, jadi kayak vibes-nya tuh vibes-nya tuh kayak suka aja gitu belajar sama Bu Milka, bisa belajar sejarah secara langsung, apalagi Perang Dunia I, II itu kayak seru banget. Cuma saya waktu mau ujian lisan, COVID-nya naik lagi, begitu. Intinya belajar sama Ibu Milka itu seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.